Selamat pagi Ibu Yu dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Dea Patricia Febrini, biasa disapa Tridi, dari kelas 11E SMA Katolik Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas 2. Yang pertama, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru dari tahun 1966 hingga tahun 1998 di Indonesia ditandai oleh sistem pemerintahan otoriter di bawah Presiden Soeharto. Meskipun secara formal ada pemilihan umum, namun demokrasi yang ada sangat terbatas. Ada beberapa karakteristik beserta penjelasannya. Yang pertama, pemerintahan otoriter. Soeharto memegang kekuasaan absolut dengan kontrol ketat terhadap media, partai politik, dan kebebasan berekspresi. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Demokrasi yang diterapkan didasarkan pada Pancasila, namun dalam praktiknya lebih mengarah pada kekuasaan sentralistik yang mengekang perbedaan pendapat. Yang ketiga, pemilu terbatas. Pemilu diadakan namun dikendalikan dengan adanya sistem golongan karya yang mengatur partai-partai politik, membatasi pemilihan politik. Yang keempat, reformasi terbatas. Beberapa kebijakan reformasi dimulai pada akhir 1980-an, seperti perbaikan sistem pemilu dan pemberian sedikit ruang bagi organisasi masyarakat sipil, tetapi tetap di bawah pengawasan ketat. Yang kelima, represi politik. Kritik terhadap pemerintah sering direspon dengan represi, penangkapan, dan pembatasan kebebasan berbicara secara keseluruhannya, teman-teman. Meskipun ada elemen-elemen demokrasi formal, praktiknya lebih mengarah pada sistem pemerintahan yang otoriter dan tidak memberikan ruang bagi perkembangan demokrasi yang sejahtera. Yang kedua, materi demokrasi era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang, merujuk pada periode setelah tumbangnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto pada tahun 1998. Berikut adalah penjelasannya mengenai demokrasi era reformasi. Yang pertama, latar belakang. Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang parah dan munculnya gerakan reformasi yang menuntut perubahan. Soeharto mengundurkan diri dan Indonesia memasuki era baru dengan reformasi politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, penerapan demokrasi. Yang pertama, pemilu langsung. Pemilihan umum atau pemilu diadakan secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden sejak tahun 2004. Yang kedua, peningkatan kebebasan pers dan hak asasi manusia atau HAM. Kebebasan pers diperluas dan ada penegakan HAM yang lebih kuat dibandingkan pada era Orde Baru. Yang ketiga, pembaruan konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar atau UUD tahun 1945 melalui amandemen yang mencakup penguatan lembaga-lembaga negara serta pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikut adapun pencapaian serta dan tantangannya. Yang pertama, pencapaiannya. Terjadi stabilitas politik yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi yang positif, dan penguatan institusi demokrasi seperti partai politik dan lembaga negara. Yang kedua, tantangan. Masih ada tantangan terkait korupsi, kesenjangan sosial, serta penguatan sistem hukum yang adil dan merata. Yang berikut, pengaruh global. Indonesia menjadi lebih terbuka terhadap dunia internasional dengan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi global dalam sistem pemerintahan dan hubungan luar negeri. Jadi teman-teman, demokrasi di era reformasi terus berkembang meskipun masih menghadapi berbagai dinamika politik dan sosial yang memengaruhi jalannya pemerintahan. Baik Ibu dan teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.